Prancis memang patut bangga dengan Dassault Rafale, salah satu jet tempur terbaik angkatan udara mereka. Rafale merupakan jet tempur superioritas udara dan multiperan yang bertujuan melindungi kedaulatan Prancis. Rafale juga melakukan pengawasan udara untuk membantu NATO dan menghalau musuh seperti Rusia. Pesawat ini juga populer di pasar ekspor. Dan sekarang, Rafale akan semakin unggul dengan varian baru yang disebut Super Rafale. Mungkinkah Super Rafale berada di kelas yang sama dengan F-35? Itulah yang menjadi tolak ukur Prancis seperti yang dilaporkan situs National Security Journal dalam artikel berjudul France's Super Dassault Rafale Fighter is Coming, terbitan 18 September 2025. Varian tersebut akan menjadi permata mahkota bagi Dassault Aviation dan Angkatan Udara Prancis karena model dasar Rafale sudah menarik perhatian. Dassault Aviation mengincar dominasi global dengan Super Rafale. Secara resmi, Super Rafale dikenal sebagai model F5 yang akan melampaui varian F4 saat ini. Rafale telah diekspor ke 8 angkatan udara sekutu, terutama di Timur Tengah dan Asia, dan Dassault Aviation baru-baru ini mendapatkan kesepakatan besar dengan Indonesia. Ya, Indonesia sudah memesan 42 unit Rafale yang diperkirakan akan tiba pertama kali di tanah air pada 2026 mendatang. Penampakan Rafale Indonesia pun sudah terlihat. Prancis yakin bahwa Super Rafale akan dipasangkan dengan drone Loyal Wingman yang akan membantu mendominasi medan pertempuran. Pesawat nirawa kolaboratif itu dapat meningkatkan daya tembak dengan senjata yang lebih canggih, mengumpulkan data intelijen, pengawasan dan pengintaian, serta dapat membantu mengacaukan dan mengelabui radar musuh dengan sistem peperangan elektronik baru. Loyal Wingman tersebut juga dapat melakukan penilaian kerusakan akibat pertempuran. Super Rafale akan memiliki sistem pertahanan diri yang unik, dijuluki gelembung pertahanan diri yang akan melindungi pesawat dan aset sekutunya. F4 Rafale selalu mengandalkan rudal anti-kapal Exocet dan rudal jelajah Scalp atau Storm Shadow yang diluncurkan dari udara. Ada senjata canggih yang telah digunakan Rafale dengan baik, tetapi Prancis menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk Super Rafale. Kini akan ada rudal jelajah masa depan FJM dan rudal anti-kapal masa depan FASM. Pesawat ini akan membawa 9,5 ton persenjataan di 14 hardpoint. Dassault Aviation juga berfokus pada peningkatan sistem penargetan pesawat. Dengan menggabungkan kemampuan pod penargetan Talius dan Reco NG, Super Rafale akan menawarkan presisi yang lebih tinggi untuk misi udara ke darat dan udara ke udara. Pembaruan tersebut penting untuk mengimbangi sistem penargetan elektro-optik canggih dan kemampuan Siltem F-35. Menurut situs Bulgarian Military dalam artikel berjudul France is confident the Super Rafale can rival the F-35 globally, terbitan 4 Oktober 2024. Super Rafale juga akan memiliki opsi nuklir untuk menjadi pesawat strategis yang lebih baik. Ada rencana untuk mengintegrasikan rudal nuklir hypersonic ASN-4 Gen masa depan. Itu akan memberi Prancis alat yang lebih tangguh dan bertenaga untuk pengiriman senjata nuklir yang lebih baik. Lebih lanjut, Super Rafale akan menjadi bagian dari sesuatu yang akan sangat berbeda dari model dasar Rafale. Prancis membayangkan sistem yang mereka sebut Club Rafale. Club Rafale akan menghadirkan sistem perangkat lunak yang dapat diperbaharui dengan fusi sensor dan pandangan baru tentang bagaimana pesawat tersebut digunakan secara strategis, operasional, dan taktis. Club Rafale berarti integrasi dan interoperabilitas yang lebih baik dengan mitra NATO yang menerbangkan berbagai pesawat tempur seperti Eurofighter Typhoon dan JS-39 Gripen. Rafale bukanlah pesawat baru. Prototipe pertamanya terbang pada akhir tahun 1980-an dan produksinya berlanjut hingga pertengahan 1990-an. Prancis memasang mesin Snigma M88 yang telah disempurnakan untuk menggantikan mesin GE F404AS. Rafale mulai beroperasi penuh pada tahun 2000. Super Rafale akan dilengkapi radar ASA canggih dan sistem pencarian dan pelacakan inframerah. Sistem ini menyediakan deteksi pasif siang malam dan kemampuan untuk melacak pesawat Siltem. Kokpit akan lebih ramah pilot dengan alat bidik helm Thales Scorpion. Salah satu tugas utama Super Rafale adalah menghancurkan pertahanan udara musuh. Hal itu menjadikan jet tempur multiperan atau omniperan yang siap bertugas di hari pertama peperangan. Ingat, kemampuan senjata nuklirlah yang membuat Super Rafale begitu berharga.
opsi strategis ini adalah tambahan yang tak terlupakan bagi Angkatan Udara dan seluruh strategi pencegahan militer Prancis. Senjata nuklir baru itu akan menggantikan proyektil nuklir ASMPA yang lama. Kini hulu badak nuklir akan dipadukan dengan senjata hypersonic dan ini menempatkan Super Rafale dalam jajaran langka yang semakin memperkuat ciri khas Super Rafale generasi kelima. Super Rafale akan menjadi jembatan menuju pesawat generasi ke-6 Future Combat Air System. Pesawat super ini akan dibangun tahun depan dan akan mulai bertugas aktif di Angkatan Udara Prancis pada tahun 2030 dan akan bertugas hingga tahun 2040-an. Prancis memang antusias dengan Super Rafale. Mereka pasti akan diminati oleh lebih banyak pembeli internasional. Rudal hypersonic berhulu badak nuklir mungkin akan menarik perhatian Rusia. Super Rafale juga akan menjadi tambahan yang sangat baik untuk armada NATO. Konsep Loyal Wingman penting untuk peperangan di masa depan. Kualitas generasi kelimanya memang tidak membuatnya lebih baik daripada F-35 Siltem. Namun Prancis dapat mengatakan bahwa peningkatan tersebut menghasilkan jet tempur andalan yang tangguh bagi Angkatan Udara. Nantikan Super Rafale yang akan segera beroperasi dalam beberapa tahun mendatang. Pesawat ini berpotensi menjadi jet tempur terbaik di Eropa.